Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, iman dan Islamnya kepada kita, sehingga di subuh di bulan Ramadan ini kita masih diberinya kesempatan untuk hadir dalam rangka berubudiyah kepadanya. Selanjutnya salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita sampaikan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, seperti biasanya ba'da sholat subuh akan ada tausiah yang pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusrizal. Untuk itu marilah kita buka acara kita pada hari ini, pagi ini, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada seseorang yang belajar di pesantren. Jadi orang ini ketika belajar itu tidak bisa-bisa, Pak. Susah dia belajar. Sama lah mulai kini kau kan susah gitu, sangat susah. Akhirnya ketika kondisi seperti itu dialaminya, kabur dia dari sekolahnya, pesantrennya. Kalau dulu kaburnya pakai jalan kaki, Pak, sekarang naik bus atau naik kereta gitu kan. Dia jalan kaki. Kabur ke luar negeri dia. Kabur aja dulu ya kan. Nah, kabur. Nah, karena dia harus melewati jalan-jalan yang tidak mulus, jalan kaki namanya. Kemudian dalam perjalanan pelarian dia itu hujan. Jadi hujan, terpaksalah dia berteduh, Pak. Berteduhlah dia dalam sebuah gua. Nah, saat di dalam gua itu dia melihat ada tetesan air di atas batu. Ya, dia perhatikan tetesan air cuma yang jatuh di atas batu. Batu itu keras loh, Pak. Ya, sangat keras. Tapi dia tengok batu yang ditetesi oleh air itu berlubang dibuatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sadarlah dia bahwa hati saya tidak sekeras batu. Hati saya masih lembut. Kenapa saya harus lari? Kenapa tak bisa saya belajar di pesantren ini? Karena tidak nikmat bagi dia, Pak. Akhirnya dia tersadar dengan batu itu, kemudian balik dia ke pesantrennya, tidak jadi keluar. Nah, itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, pelajaran dari tetesan air di atas batu. Kenapa dia bisa berlubang? Karena dia adalah istiqomah, konsisten di situ dia, Bapak dan Ibu sekalian.
Dan konsisten istiqomah itulah yang sulit dan susah, Pak. Ya, sangat sulit dan susah untuk istiqomah dan konsisten itu. Di dalam masalah beragama itu butuh konsisten itu, atau dalam istilah lain istiqomah. Makanya Nabi itu mengatakan begini, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dawa wa in qalla. Dia adalah continue amalannya walaupun sedikit. Sama dengan tetesan air tadi, sedikit dia tapi dia tetap jatuh di situ dia Bapak dan Ibu sekalian, maka dia berlubang. Nah, amalan yang sedikit tadi ketika konsisten kita melakukannya, maka itu pula lah yang sangat besar pengaruhnya dalam hidup Bapak dan Ibu sekalian, dan amalan itu pula lah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalannya. Ya. Jadi tidak tertuju pada satu amal, apapun amalnya, ketika dia konsisten dalam diri kita menetapkannya, maka dia akan istiqomah. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya begini, Pak. Kulli fil Islam, katakanlah kepadaku ya Rasulullah sebuah kalimat, dan setelah ini saya tak akan pernah menanyakan kepada yang lain. Apa jawaban Rasulullah? Kul amantu billah summas taqim. Katakanlah hamba, saya beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Nah, konsekuensi daripada iman itu Bapak dan Ibu sekalian adalah mematuhi aturan Allah. Itulah yang disebut istiqomah Pak dan Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar berkata, saya beriman, kemudian tak dijalankan aturan Allah. Itu tak istiqomah namanya Bapak dan Ibu sekalian. Makanya dalam Al-Quran ketika kita bicara tentang abdun, hamba, abdun itu hamba Pak, dan boleh disandingkan dengan Allah, namanya Abdullah. Boleh juga disandingkan dengan togut, namanya Abdul Togut. Ada juga disandingkan dengan dunia yang disebut dengan Abdul Dunya. Makanya Nabi pernah melarang namanya gini Pak, Abdul Dinar. Itu tidak boleh dikasih nama. Kenapa? Hamba piti. Ya, dinar itu piti Pak, uang. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan kau kasih nama anakmu menjadi Abdul Dinar, artinya hamba uang. Kenapa? Pikirnya uang Pak, semuanya jadikan bisnis. Karena uang itu namanya abdun. Tapi ketika disandingkan sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya Bapak dan Ibu sekalian, khusus penggunaannya adalah ibad. Tengok Al-Quran. Ibadullah, ibadur rahman, jelas. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Bukan Abdur Rahman Pak, ibadur rahman. Itu adalah bentuk penghambaan khusus dia kepada Rahman dan memiliki sifat-sifat Rahman sesudahnya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu konsekuensi daripada pertanyaan sahabat tadi kepada Rasulullah SAW. Katakan kepadaku sebuah kalimat yang saya tak akan pernah menanyakan setelah ini adalah, katakan kata Rasulullah, amantu billahi summas taqim. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Istiqomah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu jelas Pak.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah itu begitu. Ya. Bahasa awaknya, orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau arti letter L-nya istiqomah tadi adalah konsisten, dawam, kekalan. Tapi Bapak perlu sampaikan bahwa istiqomah itu diambil dari kata koma, dan itu semakna dengan mustaqim. Tahu mustaqim? Apa artinya? Apa? Berbagai-bagai pertanyaannya udah dibaca setiap hari. Apa artinya mustaqim? Siapa yang mengatakan jalan lurus? Mustaqim itu adalah yang benar, Pak, yang lurus. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, maka luruskanlah wajahmu hanya untuk kepada Allah. Itu mana mustaqim, Pak. Siratal mustaqim. Nah, itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu artinya tegak lurus dan tidak kencong kiri kanan, Pak. Itu namanya istiqomah dan kokoh berdirinya dalam beramal itu. Itulah yang disebut dengan lurus. Ya. Ketika dia dikatakan lurus, tegak lurus, dia tak condong kiri, tidak condong kanan, tidak miring ke depan, tidak miring ke belakang. Dia konsisten, dia di hadapan sebagai ibadullah, hamba Allah yang sebenarnya. Nah, apapun yang dikehendaki oleh Allah itu dia tak pilih-pilih, Pak. Jangan sampai kita berkata, tunggulah, nunggu ikhlas. Kapan Bapak mau ikhlasnya? Karena ada orang berkatakan, kenapa tidak datang ke masjid? Oleh ikhlas untuk beribadahnya. Aduh Bapak dan Ibu sekalian. Ada di bawah, ayo masih. Kenapa? Kuilah dulu, kan? Kuilah dulu itu. Ayo. Nah, berarti nunggu ikhlas tuh Bapak kapan dia mau ikhlas? Ada pula ditanya, masjid belum dapat panggilan. Ada juga jawab semacam belum dapat panggilan apa lagi yang mau sampaikan? Ini sudah keras mic-nya nih Bapak dan Ibu sekalian. Udah sampai kemana-mana nih mic-nya nih. Dikatakan, hayal, itu dipanggil loh Pak. Jawabannya belum dapat panggilan. Mungkin belum dapat panggilan malaikat mungkin. Kalau dapat panggil malaikat baru dia datang. Tapi datang tidak sendiri. Datangnya didatangkan Pak. Dimukui 50 togaknya kan? Dolok ya. Togaknya lah riwak jadinya. Nah, itu sudah dapat panggilan, itu panggilan malaikat. Tapi kalau panggilan muazin itu sampai semuanya kepada orang. Keras mic-nya, Pak. Ya. Kalaupun tidak didengar juga, itu yang buta, yang peka itu bukan telingo, Pak. Tapi apa? Summun bukmun umyum fahum la ya'kilun. Bingung apa? Ayatnya memang ada semacam itu, Pak. Apa punya ayatnya? Wa masalul ladzina kafaru la yasma'una illa la yasma'u illa du'a wa nida. Orang kafir itu, ini kafir ya, kafir itu ada kafir yang asli, Pak. Ada kafirnya orang yang muslim tapi engkar. Kalaunya masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih ada harapannya masuk surga, tapi dicuci di dalam neraka. Ya, banyak dosa, namanya musnibin, orang berdosa. Nah, awak kok macam-macam itulah. Ya, tapi awak berharap ada rahmat, kejutan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat sebelum meninggal.
Itu yang diharapkan itu Pak, tapi dikejar. Nak datang konyong-konyong dapat rahmatnya. Nama orang rahmat mungkin dapat, suaminya rahmat bisa dapat. Tapi kalau rahmat dari Allah itu harus dikejar. Ampunan itu harus sari'u ila maghfiratin min rabbikum, dikejar. Nggak bisa Pak, perintahnya sari'u dikejar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi orang kafir tadi dia tidak mendengar illa nida'au, seruan dan doa saja. Summum bukumun umyum fahum la yakilun. Mereka itu adalah summum, bukmun. Summum itu apa? Apa? Kemudian bukmun, bisu. Umyun, buta, ama. Jadi orang-orang nanti disebut dalam Al-Quran begini. Orang yang tak mau ingat dengan Allah itu adalah orang-orang yang nanti dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ngadu dia pada Allah. Ya Allah, dulu kami ketika di dunia itu melihat Pak, tapi kenapa kami dibutakan hari ini? Ditanya kepada Allah. Maka Allah jawab apalah? Kamu kan lupa kepada saya. Jadi matamu tidak berguna. Itu dalam Al-Quran seperti itu bunyinya Pak. Tidak mau dia ingat kepada Allah. Ya, maka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, nanti bisa resek lah kan, lampu tidak ada. Nah, itu dibutakan di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah orang yang engkar tadi. Ya, engkar itu adalah orang yang tak mau dia menerima apa yang disampaikan oleh Allah setelah dia bersyahadat. Itu nama engkar Pak. Ketika dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kapan? Ketika khitan. Kan baca khitan ya kan? Iya, syahadat dia. Atau minimal ketika nikah, suruh Pak Hakim. Pak Hakim, apa syahadat dulu nih kan? Asyhadu alla ilaha illallah, baru dia nikah. Syahadatnya 2 kali aja. Syahadatnya kapan? Saat dia khitan, kan suruh syahadat dia Pak. Saat dia nikah. Kemudian yang lainnya, itu tidak boleh ikut lagi. Kalau tahulah Bapak dan Ibu sekalian perintah dari Rasulullah tadi, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian konsisten dengan ucapan itu, maka itulah yang luar biasa tuh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dan orang yang istiqomah konsisten itu adalah orang yang tegak lurus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang lurus. Dan orang yang jalan lurus itulah biasanya adalah jalan yang paling singkat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak mutar-mutar. Jauh enggak jadinya? Jauh Pak. Jadi jalan lurus itu adalah jalan yang paling singkat menuju Allah. Tidak perlu kita mutar-mutar. Jalan lurus Pak, siko ke siko, itu dokeknya Pak. Ya, tapi coba mutar-mutar. Mode kelok 9. Atau kalau sampai pelompek, bila kesampainya. Makanya jalan lurus itu adalah jalan yang sangat mudah untuk dilewati menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar apa yang disampaikan oleh Allah dan kami ikuti. Kuncinya hanya itu aja Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ketika melakukan itu, maka dia akan menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang rahman. Jadilah rahman Pak. Ya. Jadi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang sudah istiqomah dan berada dalam jalan yang lurus itu, maka dia akan dikokohkan pula oleh bantuan Allah. Siapa yang bantunya? Tanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat Pak yang turun kepada dia. Dan malaikat itu mendorong dia Pak. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Bapak dan Ibu sekalian, jangan takut, jangan bersedih. Takut itu sudah terjadi apa belum? Belum kan? Sedih sudah terjadi apa belum? Sudah. Jadi dua-duanya luar biasa Pak.
terhadap masa lalu jangan kau bersedih. Karena banyak orang yang pengalaman masa lalunya itu membuat dia teringat, kemudian jadi susah, Pak. Ya, bersedih dia. Kenapa? Ingat masa lalu waknya kan. Allah masa lalu punya kan, masa lalu dipikirkannya. Kemudian sesuatu yang belum terjadi sudah dikhawatirkan. Susah tuh. Ya. Banyak orang yang mengkhawatirkan masa yang akan datang, Pak. Setelah pensiun apalah kerojok lah ini kan. Apalah usaha lah ini kan. Macam-macam. Ya, itu akan terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Maka kata Allah itu janganlah bersedih terhadap pengalaman masa lalu dan jangan kau pikirkan pengalaman yang akan datang. Kenapa? Karena kita akan membuatnya susah. Dibuatnya kita susah Bapak dan Saudara. Tapi hiduplah hari ini saja. Kenapa? Karena harimu adalah hari ini. Maka ketika kita lakukan hari ini dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang sangat luar biasa dari pengaruh istiqomah yang diberikan oleh malaikat tadi Bapak dan Ibu sekalian. Hidup hari ini. Apa yang bisa lakukan hari ini? Ya, boleh kita bercita-cita, boleh Bapak dan Ibu sekalian. Itu disebut pula dalam Al-Quran. Bercita-cita boleh, tapi jangan dipastikan kalau tidak dapat nanti cita-cita itu akan menyesal. Tidak boleh. Ya, Nabi juga mengatakan Al-Quran, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jikalau kamu semua bercita-cita, tapi serahkan saja kepada Allah hasilnya. Tidak usah terlalu banyak dipikirkan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena membuat orang akan merasa takut. Ketika merasa takut, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Takut tidak punya anak. Lah dapat anak, takut tidak bisa sekolah. Lah dapat sekolah, takut kau tidak lulus. Lah lulus sekolah, takut tidak bisa sekolah yang dituju, tidak lulus. Lah dapat pula sekolah yang dituju, takut pula tidak bisa kuliah. Lah dapat kuliah, takut tidak dapat kerja. Lah dapat kerja, takut gaji ketek. Semuanya ditakuti Pak. Ya, ini kan susah tuh. Ya, makanya hiduplah hari ini, tidak usah dipengaruhi oleh masa yang lalu. Dan jangan pula membuat kita takut untuk masa depan. Itulah sebenarnya istiqomah yang ingin itu Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang terbaik hari ini kita lakukan, itulah yang harus dibuat. Ya, nah itu mana istiqomah. Akan turunlah malaikat kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, dan malaikat memberikan kabar gembira, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan dia memberikan kabar gembira dengan surga yang sudah dijanjikan. Itu hanya dua, beriman kepada Allah, istiqomah. Kemudian apa lagi? Di dalam surga itu didapatkanlah apa semua yang kita inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu semua yang menyenangkan kamu akan kamu dapatkan. Andaknya senang. Mau lalu aja kerja, ada kasur. Ya, nggak ada tuntunan ibadah lah Pak. Nggak ada tuntunan kamu harus sholat, nggak ada. Kamu harus bangun subuh, tidak ada. Kamu harus sholat zuhur, tidak ada. Kamu puasa, tidak ada. Semua tidak ada. Kamu ngapa lagi? Enjoy-nya di situ. Ya, walakum fiha ma tastahi anfusukum, dan kamu dalamnya itu bersenang-senanglah, puaskanlah dirimu, puaskanlah keinginanmu, tastahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, dan di situ kamu dapatkan apa saja yang kau minta. Awak minta. Kini awak minta nggak bisa Pak. Dunia. Tapi di surga semua yang diminta, walakum fiha ma tad'un, dan untuk kamu apa yang kamu minta, Anda mintanya. Cobalah. Tapi sebutnya surga nanti, bukan sekarang. Sebutlah apa yang mau diminta. Makanya ada yang sedang perokok itu mintanya rokok kan? Ada enggak rokok Ustaz nih kan? Ada.
Nah, semua dia minta ada. Oh, saya suka mabuk, Ustaz. Bisa enggak dapat sungai khamar? Ada. Apa lagi maunya? Oh, saya minta madu, Ustaz. Ada. Semuanya, sungai susu ada. Apa yang mau diminta? Walakum fiha ma tastahi, dan di dalam surga itu apa saja yang kamu butuhkan dan kamu inginkan, kamu minta akan diberi. Kuncinya nuzulam min ghafurir rahim, itu akan diberikan oleh Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengejar yang nikmat-nikmat itu di surga itu di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kalau seandainya dunia ini bagi orang kafir itu adalah bersenang-senang, tapi bagi orang yang beriman adalah bersusah payah dia, Pak. Berpayah-payah dulu baru mendapatkan yang itu. Makanya sesenang-senangnya orang kafir di dunia, apa yang mau dia minta ada gitu kan. Tapi ketika dicelupkan nanti ke dalam neraka, dia tanya, berapa kesenanganmu di dunia dulu? Makanya mereka jawab, enggak ada. Enggak ada. Sesusah-susahnya orang beriman di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, sesusah-susahnya, paling susah lah dia gitu. Kemudian dimasukkan dia ke dalam surga, ditanya, berapa lamanya kesusahan engkau dulu di dunia? Kata dia, enggak pernah susah saya. Gitulah gambarannya Bapak dan Ibu sekalian yang memuliakan Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, dunia ini bagi orang yang beriman itu adalah ladangnya amal. Beramal sebanyak-banyaknya, apalagi di Ramadan terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian, rugi kita Bapak dan Ibu sekalian kalau seandainya ada kesempatan tidak dipakai, ada kesempatan tidak digunakan. Itu ruginya luar biasa, Pak. Nggak bisa dikejar. Pernah kan kita mendengar sebuah cerita orang yang dalam keadaan sakaratul maut menyebut, kenapa ya sebentar kali? Kenapa ya? Nggak semuanya. Disebut itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Orang sakaratul maut itu ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Dan ketika mendengar kenapa tidak semuanya, kenapa tidak lama, maka keluarganya menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bapak saya tadi ketika dia meninggal menyebut dua hal. Apa? Kenapa tidak semuanya dan kenapa tidak lama? Apa itu Rasulullah? Biasanya orang mengucapkan, ditalkinkan, la ilaha illallah, ditalkinkan kan, tapi itu disebutnya sebelum meninggal. Kata Rasulullah, bapak kalian itu dulu ketika masih sehat, dia pulang bekerja, kemudian makan siang dia ke rumah. Istrinya sudah menyiapkan satu buah roti. Kalau roti orang Arab itu kadang-kadang Pak, nak model siko ketek-ketek kan, ini kadang-kadang. Ya, sekurang piring itulah, itu roti orang Arab itu. Wak makan cik konyang aja kan. Begitulah roti orang. Cuma lah waktu itu hari-hari Kamis atau bulan Ramadan itu tahu tuh berapa kadang roti orang Arab. Itulah yang dimakan Pak. Karena mereka makan roti, tidak makan nasi mendewa. Awaknya makan nasi kan. Tapi kalau pindah ke situ makan roti Pak. Ya, Alul makan nih awak alul makan nasi deh itu kecilnya lo makan lah Pak. Tapi bagi mereka enggak makan nasi, makan roti, makan gandum. Makanya ada bicaranya begini. Zakat pakai beras itu enggak ada Pak zaman Nabi. Ada enggak? Karena ada beras. Ya, jadi kalau pakai analogi orang salafi itu yang tak dilakukan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah. Zakat pakai beras itu makanya itu kalau analogi orang salafi Pak. Karena zakat pakai beras itu tidak dibuat oleh Nabi. Sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi namanya bid'ah. Makanya Anda bisa pakai logika itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita pakai apa?
Iya, makanya kita nak ikut orang mereka gitu kan. Kita nak mau itulah banyak yang nggak bisa. Kita nak ikut dengan aliran mereka gitu kan. Kenapa? Nggak masuk. Ya, makanya saya sebut tadi kan begitu dia kan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah, Nabi bicara tentang zakat ya. Itu hanya gurauan aja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi roti orang Arab itu besar Pak. Sekali makan kenyang. Ya. Makanya bapak kalian itu ketika dia pulang kerja disediakan roti. Tapi ketika dia mau makan, roti tadi dibaginya, mau dimakannya, kemudian datang pengemis. Ya, kemudian pengemis itu lapar. Maka roti yang satu tadi dibaginya 3. Yang pertama sepertiga untuk dia, sepertiga untuk keluarganya, dan sepertiga untuk pengemis. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ketika saat ajalnya datang itu diperlihatkan pahala roti yang dibagi tadi. Maka yang sepertiga yang diberikan ke fakir miskin itu sangat luar biasa pahalanya. Makanya dia misal, kenapa roti itu tidak diberikan semuanya saja sehingga pahala saya akan jauh lebih besar. Itu kata Rasulullah. Terus yang kedua, kenapa tak lama? Karena bapak kalian itu dulu mau pergi ibadah, dia menuntun orang buta. Cuman dia tidak jauh, dia tuntun hanya sebentar. Jadi amalannya sebentar menuntun orang buta untuk pergi ke masjid itu pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun sebentar pahalanya besar, tapi kalau lama dia menuntunnya, maka pahalanya jauh akan lebih besar. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi, ketika dihadirkan kematian kepada kita, maka penglihatan kita itu sangat tajam Bapak dan Ibu sekalian. Sangat tajam. Tajam, dan semuanya akan diperlihatkan oleh Allah kembali. Makanya ada ungkapan yang disebut dengan matan nasu bima ta'isu bihi. Manusia akan mati sesuai dengan kondisinya di waktu hidup. Kalau dia banyak kebaikannya Bapak dan Ibu sekalian, maka insya Allah kebaikan itu layak akan datang kepada dia. Dan tetapi ketika kebaikannya sedikit, maka yang terjadi adalah keburukan-keburukan itu yang datang. Maka disitulah akan terlihat ini orang meninggal dalam keadaan tersenyum Pak, dan dia berkeringat. Kenapa? Menikmati matinya. Tapi ada orang yang disebut oleh Allah dalam hadiahnya, maka datanglah malaikat, maka dipukullah oleh malaikat itu wajah mereka, punggung mereka, fayadribuna wujuhum wa zuhuruhum, dipukul-pukul Pak, cuma tak nampak dah Pak. Dan orang-orang itulah orang-orang yang memang sangat luar biasa kematiannya Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang mati model sembahyang mati, sujud mati Pak, sambil makan mati. Ya, tapi ada pula orang yang mati tapi nyawa tidak hilang. Itu mati pakai api itu. Ya, ada orang yang mati luar biasa Pak. Kita mungkin Bapak sudah bisa banyak melepas orang yang meninggal dunia. Enggak bisa, bersebalik Pak. Ditanya, ditegur, enggak ingat, mau ngapain lagi kita? Nah, dan orang itu kita ketahui seperti apa hidupnya ketika di dunia. Ya, dia terlihat Pak, akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Bapak dan Ibu sekalian, itu kan al-haq. Kematian itu adalah hak, kebenaran. Tidak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu sekalian. Maka ketika tidak dipungkiri, maka persiapan saja diri kita untuk menghadapi yang demikian. Persiapannya adalah dengan amal-amal yang soleh, sehingga kita dituntunlah oleh Allah dalam saat kematian itu kelak. Dengan apa? Dengan amal-amal yang konsisten tadi. Walaupun kecil Bapak dan Ibu sekalian, ya, sedikit amalnya tapi konsisten dia. Seperti apa? Mungkin impaknya 2000, setiap hari impaknya 2000 Pak. Datang namanya 2000. Kalau lebih nanti tingkatkan sekitar. Kan bisa. Itu konsisten amalnya Bapak dan Ibu sekalian. Itu apa? Dapat doa malaikat juga kan? Atau isi kontak, atau pilih jamaah-jamaah yang nggak kurang mampu Pak, kasih dia. Ya,
Kasih. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak tahu amal ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dulu dengan sholat kita Bapak dan Ibu sekalian. Saya sudah sholat 5 waktu. Belum tentu ibadah itu bisa terima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu sekalian. Maka carilah amal-amal itu sebanyak-banyaknya. Artinya penuhi setiap hari itu dengan amal-amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk amalnya, tapi ingat di situ butuh konsisten Pak, istiqomah. Apa amal yang mau dipilih? Saya mau sedekah aja setiap minggu, setiap hari, udah. Saya mau, makanya Bilal itu apa ibadahnya yang konsisten Pak? Apa Bilal? Hah? Bukan, kata Nabi, Bilal, saya dengar sendal jepitmu dalam surga. Kelak. Ditanya oleh Nabi, Bilal, amalmu apa? Apa amalnya? Sholat sunat wudu tidak pernah tinggal Bapak dan sepilih kan? Sunat kan? Tapi sebelum dia masuk surga, sendalnya sudah masuk Pak. Sebelum dia masuk surga, sendalnya sudah didengar oleh Rasul dalam surga. Kan luar biasa. Itu amalan wajib tidak sholat sunat wudu tuh? Tak wajib, tapi konsisten istiqomah dia. Gus Baha itu Bapak dan Ibu sekalian tahu Gus Baha. Saya salut dengan Gus Baha walaupun kadang-kadang bahasanya tidak dimengerti. Ya tidak dimengerti karena kita tidak tahu bahasa Jawa kan. Tapi Bapak ini tahu dia. Ya. Dia ketika ditanya itu hafal bagi dia Al-Quran Pak. Dia baca sekali itu hafal dia konteks-konteks dalam bahasa Arab itu. Kemudian ditanya apa amal rutin Gus Baha itu? Makanya ditanya orang, apa awalnya? Dia umur 5 tahun sampai sekarang tidak pernah batal apa adanya, senantiasa berwudu dengan konsisten. Batal wudu, itulah. Nah, kemudian siapa lagi? Jenderal Sudirman itu Bapak dan Ibu sekalian. Jenderal Sudirman ya, panglima besar. Ya, itu amalnya apa? Wudu juga Pak. Dia tidak pernah ditahan, tidak pernah ditangkap, walaupun paru-parunya katanya sudah tinggal sebelah lagi karena sudah rusak kan. Tapi konsistennya apa? Ibadah wudunya itu tidak pernah lupa Bapak. Dikepung oleh Belanda, tidak tahu ini Sudirman nih. Tapi Belanda itu tidak kenal Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena amalnya itulah yang istiqomah. Jadi yang istiqomah itulah yang dituntut oleh kita Pak. Summastaqim. Istiqomahlah dalam amalan kita. Kalau Bapak rutin sholatnya, rutinkan sholatnya ya. Jadi jangan sampai yang tinggal. Kalau ada itikaf, rutinkan itikafnya Bapak dan Ibu sekalian. Yang mau ayam botolu, tahu ayam botolu, ayam gadi botolu? Kini datang besok hilang, ini datang besok hilang, ini datang besok. Itu ayam gadi botolu itu Pak. Ayam gadi botolu tahu kan? Kadang-kadang botolu kini besok nak lewat botolu Pak. Nah, tapi butuh konsisten. Istiqomah dalam beribadah itu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan itu dalam beribadah. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadullah atau ibadur rahman. Demikian. Ada pertanyaan? Oh, udah hafal semuanya. Terima kasih. Sekali 2000, sekali 5000 istiqomah. Apanya? Istiqomahnya diimpak. Tapi impak, nah apa-apa, bagus Pak. Istiqomahnya diimpak, nah apa-apa, kini 2000. Nah, jadi kalau bisa itu kini 2000, besok tingkatkan 3000, besok tingkatkan lagi. Itu kan istiqomah dalam peningkatan Pak. Yang bedonya langsung 5000, nah, besok 4000, habis itu 3000, habis itu 2000, habis itu 1500, habis itu tidak nampak percaya doang oleh. Istiqomah juga namanya juga. Tapi istiqomah untuk hilang. Nah, istiqomah itu adalah harus meningkat Pak. Itu namanya istiqomah. Itu kenapa? Makanya saya bilang tadi di awal Bapak dan Ibu sekalian, jangan nunggu dulu ikhlas untuk beramal. Karena kita tidak akan pernah ikhlas Pak. Ya, buatlah dulu amal itu, baru nanti akan diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi itu begitu dia Bapak dan Ibu sekalian. Dilakunya dulu nanti diberikan hidayahnya. Tapi kalau dia tidak pernah mencoba, gimana dia akan dapat hidayah?
Makanya buat dulu Bapak dan Ibu sekalian, amal dulu dia, baru nanti akan muncul keikhlasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal itu adalah membersihkan kotoran-kotoran dosa dan kesalahan itu Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Nabi itu mengidolakan begini. Kalau rumah kalian di depan sungai dan kalian mandi 5 kali sehari semalam, kira-kira masih ada enggak kotoran itu? Masih lah, tapi kan daripada dibandingkan yang orang tak pernah mandi, pastilah akan lebih bersih daripada orang yang mandi 5 kali sehari semalam itu kan. Begitulah ya kotoran itu. Jadi makin bersih kita, maka ikhlas itu akan ngikut Bapak dan Ibu sekalian. Ihsan itu juga akan ikut dia, tapi lakukan dulu. Barangkali itu demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi biasanya apa? Boleh Bu. Ada pertanyaannya. Ummi matat, ibuku mati. Atasaddaq anha, boleh tidak saya bersedekah untuk dia? Boleh kata Rasulullah. Tasaddaq, sedekahlah. Nah, boleh kan? Nah, itu kata Rasulullah, boleh. Ya, ibu mau sedekah berapa?